I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novadila Ain. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas materi tentang sumber daya laut tropis. Di sini saya akan membahas 5 pokok pembahasan, yaitu interaksi makhluk hidup dengan ekosistem, yang kedua, pengaruh manusia dalam lingkungan, ketiga, kerusakan lingkungan, keempat, pemanfaatan lingkungan, dan yang kelima, sumber daya pesisir dan laut. Baiklah, materi yang pertama yaitu interaksi makhluk hidup dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun komponen-komponen pembentukan ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Ilmu yang mempelajari timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem disebut ekologi. Ditinjau dari sudut pandang, komponen biotik dan abiotik sering juga disebut dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Komponen biotik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, produsen, yang kedua, konsumen, yang ketiga, pengurai. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di lingkungan. Komponen abiotik terbagi 4. Yang pertama, cahaya matahari, kedua, udara, 3, suhu, dan 4, air. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengaruh manusia dalam lingkungan. Apa itu manusia? Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan memiliki potensi akal dan pikiran dalam mengembangkan kehidupan. Manusia juga merupakan makhluk hidup yang dapat memberikan kebaikan dan keburukan bagi lingkungan karena manusia memiliki nafsu. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan abiotik. Arti penting lingkungan bagi manusia ada 4. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Yang kedua, memberi sumber kehidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Yang keempat, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kehidupan hidup. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan yaitu mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan kawasan lingkungan, mencegah dan menghindari pemanfaatan lingkungan yang menyebabkan kerusakan. Adapun dampak negatif dan positif. Yang pertama, dampak positif, kesejahteraan, pemanfaatan berkelanjutan, meningkatkan industri. Sedangkan dampak negatifnya yaitu banjir. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pemanfaatan lingkungan. Dalam pemanfaatan lingkungan harus terjadi harmonisasi dengan penggunaan ruang dan laju pemanfaatannya, tidak melebihi daya dukung hidup, sehingga pemanfaatan sumber daya hayati dan non-hayati dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Mangrove dapat menghasilkan kayu untuk bahan konstruksi, bahan kayu bakar. Kedua, sebagai bahan pembangunan dan bahan baku untuk membuat arang. Yang ketiga, sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas. Terumbu karang. Yang pertama, sebagai bahan baku farmasi. Yang kedua, sebagai bahan perhiasan. Yang ketiga, sebagai bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur. Padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai konservasi, pariwisata, farmasi, dan pembuatan pupuk. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata, kesejahteraan, dan pemanfaatan komoditas perikanan.
Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh pemahaman dan paradigma berpikir manusia dengan pemanfaatan yang berlebihan dan mendasarkan pada ekonomi. Maka, kerusakan lingkungan tidak akan dapat dihindari. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Sumber daya pesisir merupakan potensi atau nilai yang dimiliki suatu wilayah pesisir yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sumber daya pesisir dan laut diantaranya yaitu mangrove, padang lamun, terumbu karang, pantai, dan pulau-pulau kecil dan laut. Mengapa sumber daya alam perlu dikelola? Ada 3 ya. Pertama, karena sumber daya hayati memerlukan habitat atau kawasan yang menyangga kehidupan semua spesies. Yang kedua, karena alam dapat memerlukan kondisi yang seimbang agar sistem kehidupan dan lingkungan dapat dipertahankan. Yang ketiga, karena alam mendapat tekanan langsung dari kegiatan manusia melalui aktivitas ekonomi dan pembangunan. Ancaman dan kerusakan. Yang pertama, penurunan populasi dan spesies. Yang kedua, degradasi dan kerusakan ekosistem atau kawasan. Yang ketiga, penurunan daya dukung habitat. Yang keempat, pencemaran perairan. Tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Yang pertama, sumber daya alam dapat dimanfaatkan. Yang kedua, sumber daya alam tersedia terus-menerus. Ketiga, keseimbangan alam terjadi. Yang keempat, pemanfaatan terus-menerus. Baiklah, itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.